Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Ikrimah pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Let's go! Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa anak-anak? Ekosistem, Bu. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Belum tahu, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan ya. Komponen ekosistem, bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Ibu, kalau seekor lebah dan seekor kupu-kupu juga termasuk individu ya? Ya betul, berarti anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya yaitu ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Anak-anak, seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Selanjutnya, kalian baca dengan seksama ya bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, atau biji tumbuhan. Ada hewan yang memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung, sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencari informasi penting dari teks yang udah kita baca ya.
yaitu yang berjudul jenis makanan hewan. Selanjutnya nanti kita akan membuat dan menjawab pertanyaan pada teks yang udah kita baca. Nah, pada paragraf pertama pertanyaannya, apa saja jenis makanan hewan? Yuk, siapa yang mau jawab? Rani Bu, Rani mau jawab. Iya, silakan Rani dijawab. Jadi, jenis makanan hewan itu dikelompokkan menjadi dua Bu, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain Bu. Wah, hebat ya Rani. Selanjutnya masuk ke paragraf 2. Pertanyaannya, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Yuk, siapa yang mau jawab? Edo Bu, Edo. Jadi bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan itu daun Bu. Betul atau salah Bu? Wah, Edo hebat sekali. Benar sekali jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf terakhir, yaitu pertanyaannya, apakah makanan hewan selain tumbuhan? Yuk, pertanyaan terakhir siapa yang mau jawab? Elisa Bu, Elisa. Jadi jawabannya beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil Ibu. Wah, anak-anak ibu hebat sekali ya, pintar-pintar semuanya. Nah, anak-anak, terakhir coba kalian tuliskan beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan seperti contoh yang tadi udah kita bahas. Oke? Baik Ibu. Baik, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi besok. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.